Menurut aku sekalipun satu ya tetap aja 1% itu kan ya tetap. Tapi kita lihat di mana para pasukan dari tim EVOS dan juga RRQ lagi sedang mempersiapkan semaksimal mungkin untuk mereka benar-benar bisa bermain dengan lancar. Kapan lagi lihat Ki warna bajunya begini? Iya. Dari merah jadi biru. Dari orange jadi biru, ya kan? Biru nih. Oke. Jarang banget nih kita. Dan hampir mungkin kita ini ya Om ya. Kita nggak tahu nih akan menyaksikan ini apa enggak ya kan? Yap, dan kalau secara perbandingan mungkin ya buat kedua tim ini dari RRQ Hoshi, jelasnya mereka lebih fokus buat agresif di early game dan bisa memanfaatkan momentum untuk mendominasi lawan. Sedangkan untuk EVOS Holy sendiri nih, menariknya adalah EVOS Holy mungkin ya semasa sebelum Ki masuk ya, kita nggak tahu nih kalau sudah ada Ki gimana, tapi mereka itu lebih fokus untuk kontrol objektif dan juga tim fight-nya yang lebih stabil untuk bertahan. Ini buat di tahapan awal. Mereka defend dulu untuk di awal dan akhirnya mereka cenderung untuk mengandalkan komposisi tim yang lebih solid. Ini Om gak terlalu lama dan ternyata kita sudah masuk ke dalam drafting phase menuju ke arah El Clasico pembuka di SPS season ke-6 sudah menutup karena Granger yang masih menjadi tanda tanya. Tapi nampaknya Susujin dia tanpa basa-basi menutup Hayabusa sebagai satu jungler para pasukan dari tim RRQ. Yap, dan Badang ini sering dipakai juga ternyata di band. Salah satu yang membawakan Badang ke Snapdragon Pro Series itu adalah tim EVOS ya. Dan itu memang sering banget juga buat dipakai dan sering juga untuk di flex sebenarnya. Dan ya masih dengan Fanny Joy yang selalu di band. Chusin juga masih tetap. Obvious kah? Mau diambil nanti. Kalau bahasa Inggris gue nggak pakai Om, gue pakai bahasa Indonesia. Aku pakai apa ya, bahasa apa ya? Ya bahasa Indonesia kalau gue. Makanya gue tahu hanya cinta dan malam. Hanya cinta dan malam. Rasakan ketakutanku. It's payback time. Ya kan? Parsha, Guinevere. Wow, alright. Memang dengan ya terlihat barisan dari RRQ. Ini hero yang cukup tipis sebenarnya, tapi mereka punya damage yang masif. Kayak mereka punya crowd control dari Idok nantinya, special migration. Mungkin dari si Dairen juga Hildanya bisa cepat untuk melakukan backupan. Tapi secara body ya, kita bicara soal badan HP yang tebal. Wow, EVOS Holy men. Mereka tinggal ambil satu yang tebal lagi nih sekarang. Misalnya lagi, tapi taruh EXP apa di ROM? Iya, itu dia pilihannya. Gue pengennya EXP tapi pakainya Gatot. Gatot ya. Kalau gue, atau kalau mau mereka bisa ambil Khalid gak sih? Khalid boleh. Tapi gue pengennya Gatot sih. Dia butuh crowd control. Wow, Chow Romer dong. Chow Romer ini kalau begini. Harusnya switch gak sih? Yes, udah terlihat dengan sangat jelas Chow Romer, Hylos EXP bakal ada Revitalize yang dipakai tadi. Tuh di Regi ya. Dan ada Purify juga memang wajib untuk dibawakan oleh DPZ bersama dengan Erlan ini untuk menghindari special migration, serangan dadakan yang bisa dilakukan oleh Idok ke depannya. Jadi memang ada paksaan ya untuk penggunaan dari Purify dan itu sedikit memperlambat sebenarnya untuk source escape nanti yang bisa dimiliki oleh mid dan juga gold laner dari EVOS Holy. Oke. Mampukah Lena RRQ Hoshi tanpa adanya Skylar mereka bangkit dan membuktikan kalau mereka tetap menjadi raja dari segala raja? Atau bahkan EVOS Holy dengan line up terbaru mereka berhasil membalaskan dendam kepada RRQ di El Clasico pembuka dari Snapdragon Pro Series. Let's go to line up down. Yap, ini dia untuk pembukaan ya dari line up baru bagi masing-masing tim juga. Dan kita akan melihat apakah EVOS Holy nih, dengan masuknya Ki di sini akan memberikan hasil ya, lagi-lagi nih hasil yang positif nih. Yang memang seperti mungkin dugaan banyak orang juga lah ya, kalau Ki ini memang pemain yang cukup berpengalaman dan seharusnya impactnya bakal lebih positif lagi. Bener. Jadi kalau impactnya bisa kita bilang akan lebih besar. Tapi itu semua balik lagi di lapangan yang akan terjadi. Dan player emblemnya silakan Om. Ya, dari player emblem juga Brave Smite ternyata yang dipakai. Susujin Talking damage yang cukup besar yang membuat Ki tersisa hanya dengan satu kotak HP itu. Dan ini lihat membuat DPZ Sakrato mau di depan sana. Retribution yang on point di seorang Susujin berhasil melakukan takeover terhadap seorang Albert. Dan mungkin kalau untuk bisa dibilang para pasukan dari tim EVOS Holy mereka agak cukup sulit untuk melakukan atau catch up terhadap rotasi ini dari tim RRQ Hoshi. Iya, apalagi ada Hayabusa ya. Menurutku sini Hayabusa tidak terganggu sama sekali.
Jadi akan bahaya, apalagi Hayabusa yang tidak terkontrol ya, dapatin first blood atau dapatin dengan 2 point kill di bawah menit yang kelima, itu sudah akan membuat dia sangat cepat mendapatkan mungkin 1 Hunter Strike plus ada 1 Sky Pierce yang sudah sangat-sangat cukup sekali untuk Hayabusa ke depannya. Sementara Genkingan bakal menuju ke bagian bawah kan? Oke, Hidok masih sanggup untuk sedikit kabur tadi dengan special migration dia, dan Rince juga mundur ke belakang. Jadi akan open team fight-nya nanti di Turtle dulu nih. Ini dua-duanya masih farming dulu sekarang. Iya, lumayan pasif sampai menuju ke arah Turtle seperti yang Mawa ya. Ketika arah Turtle nampaknya mereka tidak akan melepaskan siapapun, dan di sini udah lakuin sedikit screening untuk sosok dari seorang Ki supaya untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu dia akan diberikan 1 level. Sedangkan Dairen masih berada di level 3, level yang sama. Ki ntar sudah ada level 4, The Way of Dragon sudah standby harusnya. Enggak dilasit kah? Oke. Tapi lihat di depan sana DPS hampir saja tertank dengan seorang Rince. Meanwhile di belakang sana Albert bakal coba diusir mundur para pasukan dari tim Evil Soli. The Way of Dragon yang sangat baik berhasil mendapatkan belakang, tapi Dairen tampaknya masih survive. Lord's Pathway dibuka oleh seorang Ki untuk mundur para pasukan dari tim Evil Soli. Gila yang mendapatkan point kill tersebut. Yap, dan bahkan bisa ngusir mundur loh. Dairen yang tumbang ternyata. Bukan pemain-pemain dari Evil Soli yang dimana setup sekarang akan bisa dilakukan oleh Evil Soli meskipun mereka lebih bersabar. Nah, ini yang kita mention tadi, bagaimana pola permainan agak berbeda dari RQ Hoshi dan juga Evil Soli. RQ Hoshi mereka mungkin akan cenderung lebih agresif buat di awal, sedangkan Evil Soli mereka lebih cenderung untuk bertahan saja sembari menunggu nanti untuk kapan nih ada power spike yang dimiliki oleh salah satu hero mereka. Oke. Tapi lihat, menuju ke arah Hayabusa, Sosujin tanpa ada pengawalan sama sekali dari tim Evil Soli harusnya berhasil mendapatkan 1 retribusi dengan sangat cantik. Dan tanpa ada kontes sama sekali, Omawa. Masih Turtle yang pertama. Seperti dugaan kita juga ya, bagaimana dari Evil Soli-nya akan lebih bersabar juga, dan Toy punya Hunter Strike. Lihat Idoknya special migration untuk kabur saja keluar dari situasi yang cukup sulit. Sementara Evil Soli tidak meneruskan ternyata. Kira mau diteruskan dan diteruskan kah? Wow, tapi nampaknya tim fight di depan sana. Para pasukan dari tim Evil Soli mereka memaksa tim fight kehilangan Albert. Para pasukan dari tim Evil Soli harus mundur ke arah belakang. Ki flicker for defensive. Om Wawa, RRQ Hoshi kali ini berhasil mengusir mundur walaupun ketertinggalan dari 1 point kill baris. Oke, it's no matter right now. Yes. Gila. Tapi satu sih, ada satu sih. Ini goldnya kan yang tadi kita mention juga, Erlan nggak ada gangguan sama sekali. Iya, dan sama-sama nih kayaknya Toy juga masih belum bisa memberikan pressure ya kalau kita lihat ya. Gak ada pressure sama sekali untuk di area top. Jadi masing-masing gold laner ini masih bisa melakukan farming dengan cukup nyantai ya. Sama-sama dapetin item juga tadi. Toy punya Hunter Strike first item, ada Husklow juga tadi sudah selesai untuk Erlan. Albert Hunter Strike baru selesai. Belum ada Genkingan yang diberikan, entah itu mau ke EXP atau mau ke Gold, belum ada sama sekali. Jadi mereka masih bermain dengan trio yang mereka bisa bawakan. Sosujin, tapi nampaknya di sana akan membuat kamu coba one last hit. Coach Shadow-nya save the day for this time. Tapi waktu yang banyak untuk membuat Sosujin harus pulang lagi. Dia harus pulang lagi, mundur, dan ini yang paling berbahaya Mawa. Di kaki Sosujin tidak ada lingkaran ungu. Wah, tapi gak ada. Sebenarnya nih Hayabusa yang sekarang gak terlalu depend. Wah, gue tetap sih dengan purple sebenarnya gitu lah. Kayak energi gak terlalu boros lah. Agresivitas yang dikeluarkan oleh seorang Erlan mencoba untuk menangkap seorang Idol di depan sana. Perpasukan dari tim Evil Soli mereka berhasil melakukan sedikit pressure tapi gagal untuk mendapatkan point kill. Karena Sosujin di sini standby on position, target utama mereka adalah purple buff terlebih dahulu. Ya, bahkan ada Rince juga ya yang sudah menunggu di area bush. Turtle yang kedua sudah mulai spawn tadi, yang dimana Erlan sekiranya ini akan dibantu untuk dipercepat mungkin untuk laning dia sehingga bisa team fight nanti di Turtle untuk menyusul kawan-kawannya yang lain. Dan terperangkap itu tidak pasang dengan raja Serkayai akan langsung saja dimakan oleh para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Ketertinggalan 1 Romer depan sana, mampukah Sosujin melakukan takeover? Tapi Romer dari seorang Idok, target menuju ke seorang DPZ, diusir begitu saja Albertnya. Tidak ada jalan untuk pulang dari seorang Albert. Mau nggak mau Albert harus mundur ke arah belakang, dan Sosujin yang melakukan takeover terhadap Turtle yang mereka miliki. Terus ada 0 point dan bahkan Erlan is coming menuju ke arah depan, mencoba untuk menyelesaikan seorang Dairen. One last hit. Dairen pun masih ada rumput yang tidak bisa terlalu lama menjaga dirinya. Membuat para pasukan dari tim Evil Soli setidaknya at least 1 point kill dengan 2 Turtle yang didapatkan. Is it worth it? Ya, masih worth it ya untuk RRQ Hoshi meskipun pertukarannya adalah Dairen nih. Karena setiap kali Dairen jadi korban, tapi Turtle bisa diambil oleh RRQ Hoshi dan Sosujin. Oke, Sosujin kali ini
Nampaknya dia nggak mau terlalu terburu-buru, walaupun Sakratul Maut, dan lihat DPS-nya tuh udah nggak punya flicker lagi di sini. Target utama Toy adalah gimana caranya dia pecahin turret-turret, dia grogotin turret-turret dan deal damage-nya. Dari tadi Toy agak cukup mengagetkan ya, delivery damage-nya semuanya masuk ke bawah. Apalagi dengan 2 item yang sudah selesai juga ya. Skyper betul sudah selesai, Hunter sudah selesai, Warrior Boots juga sudah punya. Secara gold agak sedikit di atas ya dibandingkan dengan Erlan, tapi kita masih harus menunggu sebenarnya untuk marksman dari Evil's Holy nanti aktif di mid sampai dengan late game. Mungkin menit 12 ke atas atau punya 3 item. Sebentar lagi ternyata rumputnya dibuka oleh Dairon sehingga tidak bisa dieksekusi langsung juga. Agak sulit untuk bisa langsung melakukan instant pick off terhadap Hilda, sehingga harus dibiarkan bebas terlebih dahulu. Oke, tapi lihat Ki di sini akan coba memancing keributan. Dibandingkan kesulitan mereka untuk bisa dapetin Ki, itu lebih sulit dapetin Dairon loh. Dibandingkan Ki ya, kalau menurut aku ya. Karena banyak source skill yang harus terbuang kan waktu mau pick off buat Dairon juga. Glorious Pathway, Regi. Betul banget, tapi lihat Ki di depan sana. Dua strike memberikan seorang idol dan damage terlalu besar. Tidak bisa dibendung para pasukan dari tim Evil's Holy. Mereka kehilangan romer mereka dan mereka harus mencoba untuk melepaskan tim fight dari mid lane. Mereka harus reset kembali sekalipun Regi masih ada di depan sana. Itu tidak akan cukup potongan damage yang diberikan. Wow, oke, tapi ada diversion yang dilakukan juga langsung menuju ke bagian bottom lane untuk mencabut ya satu bottom turret di bagian bawah. Jadi ya agak rugi-rugi banget juga, tapi turtle yang ketiga sudah mulai akan spawn juga. Ditambah lagi clear di top lane. Meanwhile perpasukan dari tim Evil's Holy, mereka memaksa tim fight kah? Albert dan kawan-kawan, mereka kalau sadar mereka tidak cukup power itu jangan dipaksa. Tapi kalau mereka benar-benar berhasil mendapatkan momentum ke arah belakang, itu oke. Dan bahkan lihat target utama mereka mencari di mana Toy berada. Depan pasukan dari tim Evil's Holy, mereka kehilangan seorang Regi. Damage deliver yang diberikan oleh seorang Erlan belum bisa memaksimalkan, sedangkan Arkeyoshi perfect turtle. Dan lagi-lagi ya Dairon berhasil untuk melakukan fungsi dia nih, untuk melakukan zoning juga. Dan Regi tadi yang berhasil buat dipukul mundur, dan gangguan demi gangguan sudah mulai masuk. Evil's Holy gagal untuk mendapatkan turtle yang kedua dan juga turtle yang ketiga, Shadow Kill. Tapi lihat Shadow Kill terlepas sana gagal untuk menghentikan pergerakan dari sosok Jade. Distraction saja Erlan. Walaupun dari tadi Erlan ini bagus banget untuk deliver damage, tapi lihat betapa para pasukan dari tim Evil's Holy mencoba untuk memotong pasukan dari tim Arkeyoshi. Dairon udah ke belakang, DPZ menjadi point kill, dan Albert selanjutnya. Toy Hatta dan Sonatanya gagal untuk mendapatkan seorang Albert. Ki melakukan distraction, Ki save the day for Albert. Albert berhasil selamat untuk mundur di arah top lane, Om Mawa. Nyaris ya tadi ya. Tapi ya serangan yang dibangun oleh Evil's Holy tadi, mereka berupaya untuk agak sedikit memperlambat sebenarnya buat tempo yang bisa dilakukan oleh Arkeyoshi, dan mereka fokusnya ke satu target tadi, Prince. Yang berhasil untuk ditumbangkan karena memang itu adalah target yang harus cepat buat dieliminasi. Jangan sampai dia buka Feather Airstrike-nya dan bisa connect 2 sampai dengan 3 hit. Oke, bisa kita saksikan 3.000 gold. Ini gimana? Oke. Menurut aku, gimana cara mereka balikinnya adalah dengan Lord yang nanti mereka akan kontes Omawa. Tapi Lordnya bakal sulit ya buat dia ambil juga, melihat perbedaan gold yang sangat jauh. We never know. Albert itu Albert sendirian, tapi lihat yang lainnya 15.000 ke bawah. Bahkan bentar. Oh, ini damage-nya ya, ini damage-nya enggak. Gue kira XP tadi. Oh, ini damage deal. Ini damage deal-nya. Tapi damage-nya memang sudah besar ya, tapi 4-nya ini top 4 damage-nya dia itu ada di Arkeyoshi. Jadi harus hati-hati ya, karena memang lagi kalah, masih belum jadi item yang terlalu banyak ya buat Evil's Holy juga. Dan Lord yang pertama setelah 3 perfect turtle, Arkeyoshi kembali akan melakukan setup, dan ini cukup cepat loh sebenarnya untuk setup dari Arkeyoshi. Mereka langsung standby di sana 5 pemain sekaligus. Jadi tidak membiarkan ada kesempatan untuk Evil's Holy berusaha untuk mendekat. Yes, Lord is coming. Para pasukan dari tim Evil's Holy, mereka tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan mereka terhadap plot yang mereka miliki. Terperangkap di depan sana ada Dairon yang coba untuk memberikan pressure terhadap serang Ki. Tapi Sujinya free banget, dan Idok kali ini juga tidak mau melepaskan boost yang sudah dia pegang. Kondisi sudah dipegang oleh para pasukan dari tim Evil's Holy. Semuanya terlihat. KYY bakal menunjukkan seorang Idok tuh Elstrike bakal di follow up damage. Begitu saja dapat para pasukan dari tim Evil's Holy. Mereka gagal mendapatkan 1 point kill karena Idok membalaskan sedikit keadaannya, 2 bahkan hilang. Arkeyoshi yang mendapatkan keuntungan kali ini. Idok di detik-detik sebelum kematian ayatnya, dia berhasil melakukan 2 kali. Orang ini terangkat, Om Mawa. Albert dikejar dengan Dairon, langsung difokus ya. Oke, Albert menjadi fokus utama. Harta Tata dari Sonata dari seorang Toy mengusir mundur. Albert memastikan kalau Lord pertama di tengah dari tim Arkeyoshi tanpa kontes. Dan ini bahkan Sujin farmingnya non-stop banget dari tadi. Kita melihat begitu cepatnya dia melakukan farming juga, tapi level dari Albert memang masih ada di atas dari
Sutsujin ya. Dan Lord pertama kembali diambil oleh RQ Hoshi setelah perfect turtle yang mereka dapatkan juga. Betul sekali. 3 lane push ini sangat memungkinkan bagi RQ Hoshi, terutama ya kita melihat item buat Toy sendiri. BOD baru saja selesai. Pedas. Tapi lihat Carousel Gaming dari seorang Idok mentarget ke arah belakang. Dan di sini Erlan, informasi yang diberikan Purify-nya masih cooldown. Apakah akan ada momentum dari seorang Idok? Apakah Flicker dengan file track Huayma akan keluar kali ini? Mari kita saksikan bersama-sama karena mereka udah ancang-ancang Omawa. Oke, Idok mencoba untuk memancing keributan, satu point kill, tapi ternyata wave triggernya menyelamatkan seorang Sutsujin, bahkan dibandingkan mendapatkan point kill dari Sutsujin. Sutsujin kali ini malah diselamatkan oleh seorang Kayeye Omawa. Wow, dikeluarkan tadi ya dari bagian dalam juga, tapi masih ada protection dari base turret. Really? Ki, kali ini Flicker for defensive dan dia tetap tumbang. Skype sering menyala. Sayang, sayang Omawa. Yep. Dan masih bisa dipatahkan ternyata dengan dua pemain yang tadinya tumbang. Seharusnya dari EVOS Holy mereka masih bisa menjaga perimeter mereka, masih bisa menjaga base mereka juga. Erlan memang belum terpick off, tapi ini agak terdesak sebenarnya untuk EVOS Holy. Mungkin mereka harus merelakan satu turret ya. Oke, dan bahkan Idok di sana memancing keributan, mencoba untuk membuka jalan untuk para pasukan dari tim RQ Hoshi. Dan ini menandakan kalau Al bertumbang 100% dari suyunya itu hilang. Yap. Ini dia. Ya, 100%. Yang menjadi sedikit merusak ini ya sebenarnya statistik dari Albert itu sendiri. Tapi game belum berakhir jelas. Diversion dilakukan di belakang. Oh, ini dia diversion dari EVOS Holy. Alright, EVOS Holy kali ini mencoba untuk memasak keributan, tapi Q udah gak ada flicker lagi. Mereka kehilangan seorang Kayeye. Tidak ada badan untuk sosok seorang defensif. No Logi, no party. Albert gak bisa masuk lebih dalam lagi. Erlan gak punya positioning dan ini bencana. EVOS Holy terkena wipe out di game yang pertama. RQ Hoshi berhasil mendapatkan kemenangan di game pertama di laga pembuka El Clasico. Waduh, dan ada EVOS Fan Kuat yang menyaksikan timnya baru saja gagal meraih kemenangan di game yang pertama. Wow, Fan Kuat kali ini gagal untuk melihat tim yang sudah dibawanya sampai menuju ke arah challenge final group stage. Ini di game pertama harus tunduk dan Toy the substitution from Skylar, harta tata Dead Sonata from Toy. Yap, yang kita bilang tadi ya. Sebenarnya lawannya dia juga kuat Erlan, tapi ternyata Toy lebih kuat lagi, di mana tidak terpick off sama sekali. Ya kan, lumayan mengganggu lah kalau lawan Hayabusa juga. Kalau Bruno ya memang ya sakit aja sih kalau buat Brunonya. Dan dipaksa buat masuk ke Irrital kembali, akan diambil kah sekarang buat EVOS Holy atau nanti buat last pick saja? Kalau Irrital, kenapa nggak mainin Cloud? Cloud juga bisa, tapi mereka bisa pick terakhir buat marksman. Irrital lagi paksa Irrital. Yep. Dan dua pick sekarang Johet bisa keluar, Johet Aurora kah buat RQ Hoshi. Combo yang bisa dimainkan sekarang RQ kalau mereka mau membawakan hal tersebut. Combo yang mungkin menurut aku sangat cocok kali ini mid lane-nya ini, kalau mereka mau ya mainin hero-hero yang punya apa? Ya. Enggak apa, kamu dulu. Nah, sebenarnya kalau mau lebih aman ya ambil Valentina. Iya, bisa Valentina. Tapi kalau misalnya ngomongin ke arah Valentina, gimana cara nge-reach-nya itu, Om? Frontlaner-nya juga memang tidak terlalu tebal ya. Mungkin kayak cuma high loss aja, tapi kan itu juga harus di Kadita Johet. Burst-nya mainin Kadita. Tapi Kadita Johet berarti ngebuka Lukas ya. Ada Lukas kan? Ada Lukas, tapi ini yang bahaya adalah Loi Purify kan? Juga karena targeting mereka kalau sampai miss tidak akan ada yang tumbang. Omawa. Yes. Menurut sudut pandang dari kacamata kuda Omawa, dengan draft seperti ini, apakah EVOS Holy akan mendapatkan 1 poin? Kalau aku ngelihatnya iya sih. Oke. Kamu? Aku masih pegang di RRQ Hoshi. masih. Aku. Dan ini dia pembuktian untuk di match pembuka pertama yang sudah didapatkan 2-0 sebelumnya. Apakah di match yang kedua di laga El Clasico akan berujung sama? Mari kita menyaksikan EVOS Holy versus RRQ Hoshi, the El Clasico di Snapdragon Pro Series Season 6. Let's go to the lane of down. Let's go. Ini dia untuk Sutsujin yang kembali menggunakan Hayabusa ya di game yang kedua. Dan langsung di intip tadi ada Hylos yang berjalan ke purple. Tidak ada informasi pastinya Sutsujin ada di mana.
mereka bakal jauh lebih tenang juga untuk mengeksekusi draft mereka. Dan lihat midnya, benar-benar early pressure di build up oleh EVOS Holy. Tapi Idok, ini dia keunggulan dengan adanya Jawhead adalah dia akan bisa membantu untuk mempercepat pengambilan Gila, dari cepet buff. banget. Itu langsung Cepet diambil. banget, dia sudah bisa dapetin Buff. jungle, udah buff, dan dia dalam kondisi menuju ke arah Little Wonder. masih ada. Siap menuju ke arah level 4. Selanjutnya dari Sujin, kali ini Retribution is on point. KYY Revitalize-nya sudah didapatkan, dan para pasukan dari tim EVOS Holy, mereka walaupun dengan unggul 3 gold, tapi Sujinnya terlalu kencang untuk bisa mendapatkan level 4. Dan lihat, Sujin akan coba minta bantuan oleh Toy nampaknya. Tapi Albert melakukan take over satu jungle yang merubah segala keuntungan sudah dipegang oleh seorang Sujin. Ya, yang tadinya agak sedikit untung ya, Unggul tiba-tiba jauh. bisa dipatahkan tadi dengan Albert dengan satu buah Soul Saver yang memang langsung di hold saja, bukan yang di tap ya. Kalau tap langsung mundur ke belakang juga. Dimana di bagian topnya dari recall yang dilakukan tadi oleh Gandairan ya, agak sedikit taunting dikit agar memaksakan Regi untuk maju, tapi tidak terpancing sama sekali bagi Reginya karena dia menggunakan Hero Glue juga. Jadi sangat-sangat tanky sekali sehingga Dairen harus melakukan freeze lane untuk di area top. Dan lihat bagaimana Idok akan menjadi vision buat teman-teman yang lain. Oke, tapi lihat di arah top lane, karena kali ini para pasukan dari tim EVOS Holy, mereka coba untuk melakukan takeover terhadap Turtle. Sedangkan dari kondisi Regi belum berada di level 4, Omawa. Masih agak ketahan ya dia, karena memang tadi di freeze lane kan di area topnya. Nah ini nih baru bisa jalan sekarang buat si Reginya. Alright, menuju ke arah Turtle. Albert stand by on position. Kita jangan lupakan untuk di game sebelum ini perfect Turtle di tangan dari seorang Sujin. Tapi Idok stand by, target menuju ke belakang. Ada Rich di depan sana. Idok dilempar dan bakal lihat Petrify Carry Retribution dengan point. Wah, bakal Mochobro dan stolen by Anarchy Hoshi Sujin. Dan kawan-kawan berhasil menutup ke arah Albert, berhasil mendapatkan Retribution. Dan ini benar-benar kombinasi antara Idok dan juga Rinsya yang on point. Wait, Idok ngebaying time. Waktunya banyak banget Idok. Lihat, terlalu lama. Dan para pasukan dari tim EVOS Holy semuanya terfokus ke arah Idok. Ya, dan bahkan dengan Regi ya yang berada di sana juga, yang berarti ya ada waktu lagi yang cukup terbuang lah untuk bisa menghentikan Dairen di area top yang bebas untuk melakukan farming dari tadi juga. Level 5 ya unggul satu minion ya buat si Dairen ya. Tapi tadi memang nice ejector ya, memang langsung disambut dengan sangat indah juga, bahkan Retribution sangat on point sekali dipakai. Petrify juga. Sujin pas semuanya gitu. Oke, harta tata dari Sonata kali ini yang berhasil coba ditekuk oleh seorang Devil Z. Tapi nampaknya dengan Nekaya yang berada di garis sana membuat para pasukan dari tim RRQ Hoshi, mereka harus menarik mundur pasukannya. Oke, agak sedikit pelan lagi buat temponya, tapi Turtle yang pertama tadi ya bisa menjadi acuan ya, meskipun ya EVOS Holy mereka masih sanggup untuk mengejar ketertinggalan mereka tadi bagian bawah. Oh, itu dia Shadow Kill. Shadow Kill belum memiliki damage yang cukup. Tapi lihat Albert di sana udah mulai tertinggal satu level. Ini lumayan bahaya untuk adu Retribution selanjutnya. Cuma kita tidak bisa pungkiri Albert pernah menang adu Retribution dengan ketertinggalan berapa? 2 level ya Om? Kalau nggak salah? 3 ya? 3 waktu 3 pakai level. Fredrin. Oke, di bagian topnya masih damai-damai aja nih ya sejauh ini karena memang blue tebel banget juga Regi PD pastinya. Tapi oke, knock up ke atas masih ada split yang bisa dilakukan oleh Regi. Berani banget. Berani banget untuk naik ke atas. Regi, jangan salah. Regi, dia nggak boleh sembarangan naik ke arah Dairen. Karena just in case Dairen itu bawa menuju ke arah depan sana, dia pakai flicker loh, Mawa. Iya, dia ada flicker yang bisa dibawa langsung kan ke turretnya. Iya, dia turun, Regi turun di turret, dan ada Ocean Audit dan Rough Wave, kelar barang itu sudah. Ya, oke, setuju masih di level 7 yang wah ini kalau sampai level 8 bahaya. Oke, Petrify targetnya utama ke arah seorang Regi, flicker for defensive. Bukan coba dipaksa, targetnya bukan menuju ke arah Albert, terlalu membuang sword skill kepada bukan yang target utamanya Dairen Skeleton Maut. Dan di sini Sword is coming, menuju ke arah belakang, ternyata diusir mundur oleh para pasukan dari tim EVOS Holy. Dengan satu kali target yang salah aja mereka membuang sword skill Rinsya. Keputusan yang cukup sulit untuk tadi dilakukan, tapi kayaknya Omawa keputusan yang tidak baik membuat Araki Hoshi harus kehilangan turtle selanjutnya. Ya, dan bahkan Regi akhirnya terlihat bebas ya untuk melakukan plating juga ke gold. Iya, masih terlalu kuat Om, belum cukup lah untuk makan karena Regi. Ya, ada flicker juga tadi masih ready juga. Oke, ejector buat Regi terlalu tebal kah? Oke, tapi lihat dengan Sujin, Shadow yang menyangkut, tapi satu ball point kill di tangan dari Toy. Ya. Masih Toy. Dan bahkan Toy diberikan lagi-lagi nih ya untuk mid lane wave yang diberikan untuk ke Toy, diberikan stack-stacknya juga. Jadi ya lebih berbahaya mungkin nanti ke late game-nya atau lebih cepat nanti ke mid game-nya. Namun sementara EVOS Holy mereka pegang kendali untuk goldnya. Akhirnya tidak akan ada perfect turtle yang didapatkan oleh RRQ Hoshi. Karena melihat RRQ Hoshi sebenarnya lineup mereka oke lah, mereka strong dari sisi pemberian damage. Tapi dari
posisi badan. Nah ini dia yang menjadi masalah nih ya, karena Darren pasti ada di belakang kalau dipancing kan, lompat terus-terusan dengan infinite pursuit-nya dia. Iya bener banget, tapi lihat damage-nya. Lihat Petrify! Berhasil diamankan dengan Purify Gaming, gagal mendapatkan sosok seorang DPZ, target utama mereka. Dan bahkan lihat dengan Purple Buff di tangan dari para pasukan dari tim EvoSoul ini akan membayangkan Sosojin. Retribution yang sangat tepat membuat seorang Sosojin kehilangan Purple Buff. Damage-nya dicoba dihantam, tapi tanpa adanya Rafev kurang maksimal. Toy kurang maksimal kali ini, tapi Sosojin menjadi target utama. Media Albert finally dengan satu Cherokee menyelamatkan dirinya dan sudah take down, shut down. Finally and wipe out, dibalas dengan wipe out oleh tim EvoSoul. Wow, kejadian yang berlangsung dengan sangat-sangat cepat sekali tadi. Diversion juga untuk langsung mengambil objektif bagian bawah ya. DPC mengirimkan rekan-rekan dia, tadi ada 2, ada Hylas dan juga Iritel, langsung menuju ke bagian bawah untuk bisa langsung cutting lane, mempercepat pengambilan. Dan ini dia untuk instant replaynya. Ketika semua berlangsung begitu cepat dan Idok berlari di belakang dengan konsil dia, tapi ternyata damage yang masuk tanpa kehadiran Darren. Squishy hero lah yang dipegang dengan Arkihoshi. Itu tadi terus triple kill dan one last hit ya Om ya. Hampir aja Maniac. Tapi ya. Erlan on point sih, pas banget dia masuk di tengah sana. Ya, tapi tanpa Darren ya, ini udah fix gak ada badan. Ini udah 2 kali Rins membuktikan kalau salah target itu ngerubah segalanya. Yep. Targetnya tetap harus Albert sih, apapun yang terjadi kalau menurut aku. Oke, dan Albert punya War X sekarang akan jauh lebih sustain untuk menjaga apapun juga. 2-1 untuk turtle-nya. Menurut aku kalau targetnya dia udah membuktikan salah satu target aja itu ngerubah segalanya. Tapi dia masih lagi targetnya ke arah DPZ yang punya Purify. Gak worth it menurut aku Om. Ya, atau mereka butuh sesuatu untuk men-trigger dulu sebenarnya. Darren. Tapi Darren juga gak bisa lama-lama nih di depan masalahnya. Karena bakal banyak source skill yang dilepasin. Dan Darren kan bukan typically seperti tank-tank yang pada umumnya dia fighter. 5.500 banding 4.400 buat kedua jungler. Alright. Dari War X yang sudah selesai juga sekarang 5.600 loh goldnya dia. Legend Sword Hayabusa cukup miskin buat Albert. Hayabusa cukup miskin kali ini. Dia butuh War X dulu. Iya dia sampai War X dulu. Dia bingung juga, ini terlalu sakit dia masih diberikan dari EvoSoul. Yep. Berat untuk bisa di catch up untuk kali ini. Erlan terlalu bebas juga Om dia tadi Om. Erlan dia laning sih, dia nggak jalan kemana-mana ya tadi ya. Dia lebih ke laning juga, lebih mengamankan mungkin untuk levelnya dia. Sementara ya pada akhirnya sekarang Albert ini sudah mulai unggul level, sudah mulai unggul item, dan tim fight tabrak yang dimainkan dengan EvoSoul. Ini mungkin yang mereka cari di game yang pertama. Ini mereka bisa implementasikan di game yang kedua. Jadi semua berjalan dengan cukup mulus, tergantung dari targeting yang bisa dipakai nanti. Apakah memang Rings bisa dapetin lini belakangnya? Wah, ini kayaknya gak ada yang tahu deh. Gak ada yang tahu. Ini smooth banget landingnya. Dan tapi informasi yang diberikan adalah mereka kayaknya tidak bisa terlalu lama di depan sana, Pak. Karena Lordnya ada di kanan ya. Kalau Lord di kiri kasusnya beda. Karena tim Arkihoshi akan pasti menuju ke arah atas. Tapi lihat dari Sosojin ini terlalu berani untuk di depan sana. Dari para pasukan dari tim EvoSoul, mereka masih menjaga para pasukan dari tim Arkihoshi supaya tidak kemana-mana. Dan belum ada yang dikirim sama sekali ya. Lebih ke hanya dispersion yang dipakai rotation juga Idok. Oke, tapi lihat tim fight di depan sana bakal Albert take down. Di saat mereka harus mendapatkan Lord ini bencana bawah. My God, para pasukan dari tim EvoSoul mereka menukar dengan Rinsya, tapi damage-nya masih belum cukup. Idok mencoba untuk menghindari damage yang diberikan Erlan, ejector, moving speed, dan juga absorb damage yang tadi. Tapi Idok dengan tidak ada flicker lagi kali ini mencoba untuk menghindari damage yang diberikan DPZ. Tapi dengan keuntungan yang dimiliki dari Arkihoshi itu tidak mengendorkan EvoSoul itu menuju ke arah Lord. Wow. Oh, really? Wow, ini gak ada retribution sama sekali EvoSoul. Mereka sudah mulai start di Lordnya. Tapi lihat, Sosojin juga di atas di top lane. Ini terlalu jauh kalau mereka melakukan take over. Oh, diantar ada Albert datang. Oh my god, Arkihoshi melepaskan kesempatan yang dimiliki para pasukan dari tim Arkihoshi untuk Lordnya kali ini di tangan dari tim EvoSoul. Yep. Dan itu dia jemputan yang dilakukan oleh DPZ tadi. Ternyata sangat maksimal ya dengan diversion dia juga untuk menghantarkan. Buat Albert bisa langsung ada di samping Lord. Iya. Jalan dikit lah. DPZ Tour and Travel. Tinggal jalan dan akhirnya nih meskipun Albert tadi terculik ya tidak ada kerugian sama sekali bisa dibilang. Malah keuntungan gak sih? Karena dapat Lord. Ini keuntungan karena dapat Lord. Dan short skill juga tidak terlalu terbuang banyak kondisinya kali ini. Lihat masih punya Purify. Tapi lihat Petrify on point, tapi 2 Purify kali ini berhasil mendapatkan shadow kill dari belakang Erlan. Tidak ada Wind of Nature, tapi Darren mencoba untuk menutup sang Erlan. Dan akhirnya kali ini Erlannya harus tumbang. Dan one last
last hit almost is never enough. Almost is never enough. Erlan still survive in the Iya. bottom lane. Dan Dairon meledak di udara tadi. Dan itulah yang terjadi juga. Dairon harus tumbang. 4 pemain yang harus melakukan defense. Dan 4 pemain dari EVOS Holy sempat untuk melakukan recall. Kembali refresh ya. Dari Wah, El base Clasico mereka seru banget sekarang. kali ini. El Clasico yang sangat seru Om Wawa. Dan bahkan di depan sana Albert kali ini gagal untuk mendapatkan cara purple buff. Kan Sosujin udah standby. Dan Sosujin harus lebih berani untuk melakukan steal kill sih harusnya. Diversion Rins. Kali ini langsung hilang begitu saja dengan damage yang terlalu besar dari sosok seorang Erlan. Surprise happy birthday. Dan di depan sana mereka berhasil menyelesaikan lot, tapi masih banyak banget minion yang bergerak menuju ke arah PS turret yang dimiliki para pasukan dari tim Araki Hoshi. Untungnya di arah bottom lane, sosok dari Sosok Jin sudah melakukan clear minion dengan sangat tepat. EVOS Holy menunjukkan taringnya. EVOS Holy mulai menunjukkan kualitasnya. Tapi lihat lemparan yang sangat maut dari seorang Regi. Masuk di arah belakang, damage dari turret tidak bisa menghentikan pergerakan. Dan Dairon apart double kill yang on point membuat para pasukan dari tim EVOS Holy berhasil membalikkan kembali kanan. Dan bahkan dari seorang Sosujin clear minion dengan ada shadow kill mau tidak mau dikeluarkan. Petrified dengan rough wave. Kali ini hanya clear minion saja. Masih ada waktu. Minion masih terlihat jauh. Araki Hoshi masih berdiri gagah perkasa. Dan EVOS Holy sudah menancapkan satu taring di depan base dari tim Araki Hoshi. Yap. Lagi-lagi satu buah instant pick off yang dilakukan oleh EVOS Holy yang begitu cepat tadi dengan rotation dispersion Dairon. Toy langsung Oh tumbang. no way! Karena Sosujin tim dari Erlan terlalu besar. Looking for endgame kali ini para pasukan dari tim EVOS Holy. Mereka dengan full pemainnya. Dan bahkan Toy tidak bisa memberikan space untuk damage ke arah belakang. Terlalu banyak barikade yang terlalu kuat, terlalu keras. Albert ke arah belakang dengan Petrified Gaming. Albert kali ini harus tumbang. Tapi nampaknya Regi menghentikan Albert with the crown. Dengan adanya Immortality mampukah bertahan. Tapi nampaknya tidak fokus ke arah pesta. Beli apapun yang terjadi, Erlan gagal untuk endgame. Wow, terlalu terburu-buru juga sebenarnya. Oh, terlalu terburu-buru dan kali ini berbahaya karena Lord muncul ketika Sosujin berada di lane of down. Dan tidak ada Albert, tidak ada Regi. Mampukah Araki Hoshi berhasil mendapatkan Lord kali ini? Lihat kesempatan Araki Hoshi dengan 5 pemain mereka standby menuju ke Lord. Dan Erlan ingat, dia tidak menggunakan flicker. Yap, dan tetap sih bisa jadi dengan konsep yang sama bakal dipakai dengan EVOS Holy ya. Mereka nggak boleh ragu. DPJ pulang dulu. Oke, lempar dan mereka memilih untuk team fight ke belakang. Tapi Petrified Gaming dan lihat Rafael dari Sosujin di arah belakang. Mereka mencoba untuk melakukan endgame di arah tengah. Erlan kali ini masih ada sosok dari seorang Dairon yang fokus dan shadow kill dengan retribution. Dia berhasil mendapatkan DPS. Tapi Erlan fokus ke arah endgame dan Erlan tidak gagal. No way! Erlan almost is never enough. Alright, agak sedikit beda nasib memang ya dengan match yang pertama. Tapi di match kedua kali ini Erlan masih belum bisa untuk menutup kemenangan bagi EVOS Holy dan Araki Hoshi. Mereka berhasil untuk mendapatkan Lord yang kedua. Lord yang punya daya dobrak, punya charge sekarang. Dan defense harus dilakukan oleh EVOS Holy, di mana mereka mungkin harus merelakan juga untuk turret-turret mereka tercabut satu demi satu. Lihat di bagian topnya, Sujin sudah mulai masuk juga untuk sedikit mencicil HP dari Crips yang sedang berjalan, minion-minion yang sedang berjalan. Dan di bagian bawah ada 2 wave, memang cukup bagus buat EVOS Holy. Tapi Pasti clear sih. 3 lane ini sangat-sangat mungkin loh buat Araki Hoshi. Oh iya, possibility-nya cukup besar. Tapi kali ini Erlan tershutdown dengan kondisi yang sangat kurang baik menurut aku waktunya. Timingnya sangat tidak tepat. Dan itemnya silakan Om Wawa. Ya, dari goldnya tadi kita lihat kan Tonya lagi tertinggal. Sekarang Tonya bahkan sudah mulai unggul lagi dari Erlan. Dan bahkan ini full item buat Toy juga, jual beli. Sepatu sudah dijual tadi. Toy mengganti satu buah item. Oke, Konsil. Gaming. Idol ke belakang, Albert menjadi target utama. Tapi ternyata dengan damage yang masih belum cukup. Tapi lihat Idol, Petrify-nya gak ada. No Erlan for this time. Lihat Albert terperangkap, kehilangan 2 pemain. Ini bencana Wawa. Karena masih ada super minion yang bergerak. Kali ini di arah top lane dan juga bottom lane. Yap, nice. Petrify juga tadi yang sudah dilepaskan dengan Rins tadi ya, yang menangkap pemain-pemain dari EVOS Holy. Dan tiba-tiba saja kendali permainan langsung dipegang oleh Araki Hoshi. Langsung switch 180 derajat, fokus ke arah belakang dan seorang Sosujin fokus menuju dengan shadow kill, terbagi dengan Karus DPZ. Tapi nampaknya Dairon kali ini terperangkap di depan sana. Toy harus keluar dari base, tapi dengan adanya Regi di sana membuat para pasukan dari tim EVOS Holy mereka mempertahankan base mereka. Tapi tiga-tiganya ompong, tiga-tiga ompong, posisi berbalik dengan hampir posisi yang sama dimiliki dari Araki Hoshi. Tapi Araki Hoshi masih beruntung dengan satu babes turret dari bottom lane. Yap, satu momen, satu team fight, satu kejadian, momentum dipegang oleh Araki Hoshi langsung. Toy!
No way, no way, no way, Toy harus pulang. Kali ini bakal coba dikejar di arah belakang. Lihat, surprise, Liberty. Kali ini mencoba dengan flicker ke arah belakang dan shutdown. Dirapatkan oleh para pasukan dari tim EVOS Holy. Wah, ini saling balas-membalas sebenarnya yang sedang terjadi nggak bisa sekarang. sih. Dan mereka harus hati-hati sih, karena selama masih ada Loi, jangan sampai terlalu pede untuk farming sendirian juga. Glorious Pathway. Oke, Glorious Pathway direct ke arah belakang, coba dilindungi oleh seorang Idok. Lihat Idok di depan sana, ada bakal para pasukan dari tim EVOS Holy dengan shadow kill yang terbagi menjadi 4. Masih bisa bertahan, tidak bisa dibendung para pasukan dari tim EVOS Holy. Tapi kali ini lihat Winter Crown tidak bisa menyelamatkan seorang Dairan, dan minion bergerak di dua lini berbeda. What happened Anarchy OC? Lihat dari seorang Susujin mencoba untuk melakukan buying time, flicker for defensive, tapi damage-nya terlalu besar dari seorang Erlan. Rinsya mampukah mempertahankan base mereka? Lihat, langsung ada Susujin di depan sana dengan retribution, shadow kill mampukah, dan EVOS Holy tidak bisa terlalu lama ditahan, tidak bisa terlalu lama dibendung. Di game yang ketiga is real. El Clasico memanas, 1-1. Mampukah match kedua kali ini dimenangkan oleh Arkeoshi atau EVOS Holy? Karena benar-benar sangat menantikan game yang ketiga saya. Wah, ini keseruan yang luar biasa. Ini seru sih, tapi ya memang saling balas-membalas. Itulah yang mungkin tajuk kita ya di game yang kedua tadi. Hampir menang oleh EVOS Holy, hampir menang oleh Arkehoshi. Satu minor mistakes yang terjadi tadi dipunish habis-habisan. One straight push berhasil didapatkan oleh EVOS Holy. Yes. Kita melihat Toy, dia punya kesempatan untuk mundur ke belakang, jangan farming di area dari EVOS Holy. Dan ternyata terpantau, terspot tadi. Begitu terkena satu buah Evil Queller, Siapa? ada diversion yang dilakukan juga. Wah, betul sekali. Yap, dari dia untuk 12-17 dari poin killnya, EVOS Holy berhasil untuk unggul juga dari early. Ya, oke, ini akhirnya ya. Kita melihat ada game yang ketiga untuk hari ini ya di Challenge Finals Group Stage, masih di hari yang pertama. Tenang, Group Stage kita punya 3 hari teman-teman semuanya ya. Dan dari masing-masing grup A dan juga grup B akan diambil 3 yang lolos nih ya, dimana ada advantage untuk posisi yang pertama. Jadi semuanya pasti ingin mengejar untuk berada di posisi yang pertama. Tapi sabar dulu, itu masih panjang ya, masih ada berarti berapa match sih? Ada 4 match tersisa nih buat mereka yang bakal bermain juga. Dan langsung kita dibawa ke dalam draft sekarang. EVOS Holy punya kesempatan untuk menjadi first pick, tapi Granger tidak akan diberikan ternyata. Di ban langsung, berarti Suyo kemungkinan bisa diambil untuk first pick bagi EVOS Holy kalau mau. Yifharit Pove, Fanny Chusin. Oke, itu dia untuk barisan dari hero-hero yang di ban. Suyo kah kalau mau diambil oleh EVOS Holy? Karena Suyo menurutku adalah salah satu hero yang sangat staples ya. Maksudnya staples itu dia cocok banget di meta yang sekarang. Dia punya escape, dia bisa ngasih damage dan juga cukup besar, mobilitas tinggi. Tapi ternyata lebih bagus Loi, dan Loi yang diambil terlebih dahulu. First pick untuk EVOS Holy, Loi ya ini, apapun medannya. Dan akhirnya Suyo bisa dipakai oleh Arkehoshi bersama dengan kemunculan dari Badang. Bakal banyak bebatuan juga, dan kita tahu bagaimana Badang ini menjadi cukup strong di meta yang sekarang. Mungkin dikarenakan juga dengan efek dari fist break-nya dia ya, yang dimana adanya batu di belakang itu, yang berarti kalau kita pakai purify terus kita kena fist break, ya tetap harus jalan kaki. Dan itu yang menyusahkan sebenarnya ketika kita berjumpa dengan Badang. Yes. Pakai flicker damage sudah masuk, Benar. pakai purify harus muter. Dan bahkan aku BT-nya satu. Nah, ini nih Om. Aku tuh BT-nya sekalipun kondisinya ada Joy juga bisa ketangkep. Iya, kena Joy batu. itu bisa kena batunya Terus dia jalan muter. walaupun jalannya muter. Nah, tapi Om, kadang kalau yang dash-nya belum kepake, itu malah enak. Dia bisa lewat dari batunya itu. Bisa. Tapi kalau udah pakai rata-rata pakai dash. Rata-rata udah kepake karena dia masuk ke dalam dine-in dong. Habis itu jadi benjol ya akhirnya, kena Badang ya. Tapi Moskov yang tadi di ban akhirnya diambil juga, dan Moskov ini bagus banget sebenarnya. Ketemu dengan Joy, ada knockback dengan Spare of Mystery dia. Nah, harus di ban dulu. Oke. Ini Badangnya masih tentatif ya, bisa di roamer, bisa di EXP juga. Dan jangan lupakan ya, Thunderbell plus efek dari Fist Wing-nya dia tuh enak buat ngumpulin karena dihitung basic attack. Jadi sekali kalian pukul pun langsung plus mau kena 5 langsung plus 5. Enak ya. Oke. Tapi kalau misalnya kondisi saat ini Haritnya yang harusnya bisa diamankan untuk Arkeoshi, dan itu keputusan yang tepat banget. Karena saya melihat adanya potensial team fight besar dan dominasi terhadap gold lane mereka. Team fight ya.
Tim fight-nya enak. Hari itu di belakang. Ya, tapi ini berarti gantian lah. EVOS Holy mereka lebih ke tipis-tipis gak sih? Tipis-tipis. Tapi punya damage yang pedes-pedes. Tapi kan belum, 2 lagi. Duanya belum kelihatan ya. Mungkin Gatot Kaca Waduh. atau glue lagi, Atau yang tebel aja siapa ya? Hylos lagi mungkin. Ini masih ada Hilda loh. Masih ada Hilda. Masih ada Hilda, jangan Oke, lupa ya. Hilda di Om. Ini berat di metode late game-nya. Tapi kalau gue lebih suka glue deh satu. Gelo ya. Glue satu lagi. Atau siapa ya? Romer yang tebel siapa lagi ya? Romer ya. Halo sudah di ban soalnya. Mereka bisa mainin Lucas EXP sebenarnya. Fight for the ultimate. Hildanya di ban. Tidak akan diberikan buat Hilda. Dan siapa yang bakal ditutup? Romer lagi kah yang bakal ditutup? Melihat potensi dari si Idok yang bisa menggunakan badang juga. Atau badangnya kalau mau taruh di EXP ya Ruby nih yang bakal mengganggu. Misal salah satu hero pegangan juga untuk Idok. Oke, kamu ngomongin pegangan ke arah Idok. Ini Franco. posisinya adalah Franco kalau bisa, dan ini akan mengganggu ke arah sosok seorang Joy. Dia mau berani dekat, langsung gitu Om. Atau enggak yang lagi kekinian di belakangan nih, Bellery. Tapi ya agak susah sih buat Gue tangkap nggak tahu sebenarnya. kenapa ya, gue sulit banget untuk menggunakan I hero. didn't cure the pain. Dan Franco gue lebih suka sih, jujur gue suka banget Franco dipakai Idok, dia bagus banget Om. Tapi dia Ben Valentina. Berarti ada kemungkinan Lucas bisa dipakai dengan EVOS Holy. Sekarang karena udah nggak bisa nggak pakai Lucas. Kalaupun dia mau pakai Lucas, berarti kondisinya badaknya Romer. Badang Romer. Makanya masih pertanyaan nih, badangnya mau di mana? Kemungkinan sih EXP ya. Gue sih Kemungkinan. lihatnya juga EXP. Tapi kalau mau jadi misalnya Romer, dia mau di Romerin, ya it's okay. nggak masalah juga. Tetap kan batunya yang masalah tuh. Semua tergantung masing-masing kan. Apalagi kan badang sekarang ini masuk ke maskotnya Snapdragon Pro Series. Itu ada di bawah para player. Fight to our heart's content. Your team. Lucas diambil karena sudah tidak ada Valentina. Sedikit menguntungkan jelas untuk Arki Hoshi. Berarti Badang bakal bermain sebagai roamer. Dan 2 pick akhir nih. Ini kalau gak tebel bakal masalah juga buat EVOS Holy. Karena dengan 1 buah flash combo ini akan menjadi damage yang besar sekali. Karena Benar. hero yang dimiliki oleh EVOS Holy adalah hero yang cukup tipis juga. Iya, Dan itu gak bisa diganggu loh, Cik. betul banget. Ditambah lagi sekarang kondisinya ini Om, badangnya Romer ya berarti ya. Badang roamer Valid ya. Valid. Sayang soalnya Lucas kalau di Romer. Kalau aku Here from the crowd. Synchronize the youngest. Cici. Tapi aku suka Cici juga sih. Cici dan Gatot Kaca nih. Gatot Kaca roamer, Cicinya akan bermain untuk bisa head to head dengan Lucas. Secara teori sebenarnya bisa Cici lawan Lucas. Tapi untuk laningnya lumayan berat buat Cici ya. Apalagi belum level 4. Kalau udah level 4 seharusnya Cici bisa ada di atas dari Lucas. Terutama waktu Cici punya War X. Dan Parsha keluar juga sekarang. Bicara soal crowd control, wow ini sama-sama banyak sebenarnya buat crowd controlnya ya. Tapi Arki Hoshi seharusnya agak sedikit di atas kalau sisinya. Kalau soal damage outputnya ya EVOS Holy nih. Mereka juga masih punya Cici, apalagi Cici dibawa sampai mid late gamenya ini bakal mengikat siapapun juga. Ada Gatot Kaca. Tapi Om Awa, based on 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim, apakah Omawa masih dengan pilihan utamanya sebagai EVOS Holy yang menjadi kemenangannya? Kalau aku sih ngelihatnya Arki Hoshi sih ini. Aku lebih Arki Hoshi. prefer Arki Hoshi bener. Karena mereka punya Badang, mereka punya Parsha juga kan yang bisa langsung jadi follow up. Kalau soal Cici lawan Lucas, yes, itu nanti urusan di mid sampai dengan late game ya. Selama mereka bisa tahan level 4-nya ya mereka masih bakal back-back saja. Oke, kalau gitu kita bakal menyaksikan secara langsung pertandingan di game yang ketiga. Penentuan pembuktian di derby klasik, mampukah diamankan oleh Arki Hoshi atau EVOS Holy, dan akan menunjukkan kualitas dari line up terbaru mereka. Yep. Let's go to the lane of down. Langsung first blood ternyata. Rins tumbang di tengah. Kita belum melihat apa-apa, masih ngelihat jungler farming. Ternyata ada gankingan yang terjadi juga di area mid. Benar banget. Dan Rins sumbang mid laner yang dimana DPJ akhirnya ini, wah ini mid kalau sudah hilang satu ya biasanya ketinggalan level 4 dulu nih. Jadi setup lebih dulu bisa dilakukan oleh EVOS Holy nanti di turtle yang pertama. But let's see aja. Oke, tapi lihat di depan sana, kayaknya bakal coba menutup ke arah seorang Sujin. Albert, mampukah dia berdansa? Tapi lihat di arah bottom lane, target utama dari seorang Albert menuju ke arah Moskov masih terlalu jauh. Dan Retribution di take over atas gold buff yang dimiliki dari tim EVOS Holy. Oke, DPZ langsung ya tough boots. Mungkin menyadari magic damage yang bisa diberikan juga yang diberikan oleh Rins nih ya. Dan juga untuk mengurangi efek crowd control
dari hero-hero yang sudah dipilih oleh Arky Hoshi, terutama buat Idok nih yang paling penting. Badak. Oke. Dan lihat di balik itu semua, para pasukan dari tim EVOS Holy, mereka mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Karena target utama mereka Idok udah terlihat dengan sangat jelas di retribution begitu saja. Kaye dan Sosujin langsung sedikit melakukan takeover dari para pasukan dari tim Arky Hoshi. Mereka tidak mau mengendorkan permainan mereka. Mereka tidak mau membuat sosok dari seorang Regi ini akan bebas nantinya. Mereka akan tekan di arah top lane yang membawa ternyata. Ya, karena curtain call ketika sudah dimiliki dengan Regi ya, ini akan enak banget sih untuk pegang siapapun juga dengan double damage yang bakal diberikan dari Yo-Yo Blitznya juga. Nah, itu dia Regi. Ada di mid level 4 sama-sama dan 4700 turtle yang pertama. Albert is coming menuju ke arah depan dengan lihat tangan petir dari miliki Albert. Idok benar silang tenggelam begitu saja. Sosujin gak ada jalan lagi untuk pulang. Dia masuk terlalu dalam dengan Fighter Aztec tidak menghentikan pergerakan di seorang Albert. Dairan masuk ke dalam sana tanpa ada perlindungan sama sekali. Bahkan Dairan yang sekarang full maut dan dia akan coba hilang karena damage dari seorang DPS terlalu besar. Wow. Dairan lukas sekalipun gak bisa menghentikan permainan dari tim EVOS Holy. Ya, dan kelihatan banget bagaimana Regi dengan cicinya ini ya. Sudah tahu nih momen-momen kapan untuk bisa melompat dan melepaskan curtain call juga tadi. Ketika Idok yang tumbang untuk pertama kalinya nih, akhirnya nih kita melihat bagaimana EVOS sudah mulai memegang jalannya permainan dari awal bahkan. Dan lihat Albert masuk ke purple buff, tidak memberikan purple buff untuk Sutsujin. Jadi akan ada delay level bagi Sutsujin. Dan ini jelas akan menguntungkan Joy yang punya damage yang sangat masif sekali. Dan dijogetin lagi Idok. Oh my god, Idok menjadi poin kill utama, tapi Albert sekarang tuh mau di depan sana. Toy memilih untuk menuju ke arah bottom lane karena clear yang dimiliki dari seorang Erlan terlalu sakit dan dia akan mendapatkan plating yang sangat mahal. Meanwhile, para pasukan dari tim Arky Hoshi mereka benar-benar mendapatkan kesulitan dengan 4-0 di awal seperti ini, Om Awa. Yap, ini keunggulan yang sangat masif ya. Dari poin kill saja tuh goldnya udah bisa di-convert sangat besar, apalagi mereka juga unggul dengan turtle. Dan Sutsujin yang ke-delay. Nah ini dia nih, ketika jungler sudah ter-delay 1-2 level, turtle kedua, turtle ketiga akan menjadi cukup berat. Kelihatan cukup berat sih, karena memang untuk retribution adunya aja udah jauh gitu loh. Dan sekarang masalahnya Albert damage-nya makin lebih besar. Betul. Nanti maksimal dari damage yang diberikan dari seorang Albert ini akan ngebuat Toy ini nggak bisa bergerak sama sekali. Dengan kondisi Toy yang memiliki flicker, ini akan sangat mudah untuk sosok dari seorang Albert nge-reach dia. Dan Avatar of Guardian ujung-ujungnya akan menangkap seorang Toy. Nah, dan satu lagi sih, tadi War X kan sudah selesai. Itu kalau sudah pegang War X cicinya, lane atas udah gak aman sama sekali buat Dairen. Lihat bagaimana freeze sudah terjadi di area top. Lihat Om, diusir mundur Sosujin. Di orange. Bahkan retribution telah dikeluarkan seorang Sosujin. Dan Albert kali ini berhasil melakukan take over para pasukan dari tim Arky Hoshi. Kali ini cukup kesulitan mereka. Yap, benar-benar langsung diambil ya semua objektif demi objektif. Karena purple buff yang sudah mulai spawn juga bisa dikontes oleh EVOS Holy kalau mereka mau. Dan mereka punya kesempatan tersebut sebenarnya. Cici, Regi sudah mulai berjalan juga untuk melakukan setup di turtle yang kedua. Dan ini dia, turtle yang kedua Albert akan memilih untuk mendapatkan poin kill terlebih dahulu. Alright, dan di sana para pasukan dari tim Arky Hoshi mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure menuju ke arah turtle, tapi nampaknya tidak bisa dipungkiri, tidak bisa menembus sama sekali. EVOS Holy terlalu kuat, Kaye masih terlalu keras. Dairen bahkan harus menuju ke belakang. Lihat Revitalize bahkan sudah mengeluarkan, dan Dairen dia berubah transform untuk defensif, bukan untuk ofensif, Om Wawa. Yap, dan itu untuk mengumpulkan resolve bahkan butuh waktu yang cukup banyak juga. Ada 3 pemain langsung menjaga untuk di area bawah, 3 berhadapan dengan 4. After of Guardian dari Kim melompat dan akhirnya Toy juga tumbang di dalam turret. Satu demi satu pertahanan dari Arky Hoshi terbongkar sudah. Dan EVOS Holy mereka yang pegang di early game. Ini yang kita tahu, Pak. Arky Hoshi mereka selalu pegang early game, mereka bisa menang. Tapi sekarang mereka terpressure dari early game. Ini bukan terpressure, Om. Ini benar-benar terejam-ejam. Lihat, dibejak habis-habisan dan bakal 5-0 dengan ketinggalan gold 3.900. Lihat Sosujin bakal coba ditutup 2 pemain dari EVOS Holy. Mereka mulai bangkit. Apakah pemanasan di game yang pertama itu cukup Sakit banget untuk membuat mereka setajam ini taringnya, Om? ya, kelihatan udah mulai dapat juga sih sebenarnya untuk tempo ya. Gila temponya sih. EVOS Holy yang sangat cepat. Salim side first item tadi untuk si Albert ya. Sedangkan kayaknya War X untuk second item buat si Sutsujin, atau bisa jadi Queen Swing juga. Defensif jelasnya item buat Sutsujin. Corrosion masih baru selesai nih, masih panjang perjalanan buat Toy untuk mendapatkan 3 item attack speed ya yang biasa dipakai juga. Thunderbelt buat Idok first item akhirnya sudah selesai.
Tapi 5-0 dengan pengambilan objektif yang begitu rapi dilakukan oleh EVOS Holy. Satu persatu sudah mulai tercabut juga. Di bagian bawah itu Joy sangat susah untuk bisa ditangkap dan berhasil untuk kabur dari gengkingan antara Lukas dan juga Badak. Betul banget. Di balik itu semua para pasukan dari tim Araki Hoshi, lihat mereka bahkan ke arah purple-nya seorang Susujin ditutup hingga 2-3 orang Omawa. Dan mereka melupakan Moskovnya sendirian di area top lane. Ini menandakan betapa kekurangan damage dan power gold mereka untuk bisa seorang diri bertahan di depan sana. Iya, karena banyak hal yang harus dijaga ya buat Araki Hoshi. Mau jaga Toy, tapi kalau gak dijaga bisa di-gank. Susujinnya dimiskinkan di jungle. Itu juga meskipun gak ada point death ya, tapi tetap aja gak dapat yang item, gak bisa menang retri. Nanti objektif semuanya diambil dengan EVOS Holy. 2 level bro. Dan sekarang Gimana? Objektif lagi. Dan ini Joy loh. Iya Joy tanpa retribution, lihat. Dia tahu dia mau ke arah belakang, dia mau gundulin, makanya tadi kan aku bilang jungle-nya benar-benar digundulin, tapi lihat Susujin terperangkap kah? Oh, almost is never enough. Lihat lagi depan sana Albert berhasil memancing flicker dari Rin. Itu cuma 1 kali dash. Iya. Belum main piano, belum teng 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 tereng teng. Kayaknya lagunya itu pengarangnya nanti kejar kamu jadi. Itu Iya. lagunya. Itu belum ada piano yang bermain loh dari Albert. Betul. Flicker langsung trigger. Sakit banget sih. Ini udah terlalu sakit sebenarnya buat Albert ya. Kalau dia level 12, menurutku dia bakal selalu join team fight sih setelah ini. Kayak mau farming pun ya ini cuma buat mencegah biar Susujin nggak level 12 cepat juga. Dan ada sedikit taunting dari DPJ juga. Sedikit adu recall ya untuk dia remit dengan 1 menit ke depan. Untuk Lord akan spawn sebentar lagi. Tapi dari Idok yang memang cukup tertekan sih. Secara level untuk Romer juga dia ada level 1 level loh di bawah dari Ki. Iya, Ih, sakit banget masalahnya tuh Ki. maksimalin ke Aduh. arah badang ini bener-bener gak maksimal. Gak ada initiate, gak bisa ditutup, mengcover gak bisa. Berat juga kasihan ini untuk seorang Idok. Iya. Lihat Albert udah mulai berani ke arah belakang. Lihat itu 1 kali petir Romawa. Itu 1 kali petir Romawa membuat Idok sekaratul mati. Itu 1 petir. Lihat gak? Itu Holy Crystal itu tadi. Sudah jadi Holy Crystalnya. Sakit banget memang damage yang diberikan dengan EVOS Holy. Mereka udah punya damage-nya, levelnya sudah punya, tinggal mereka ya tetap jaga temponya. Jangan sampai ada blunder yang dilakukan dengan EVOS Holy ya. 6.000 gold difference yang sudah terjadi sekarang. Idok hanya bisa membuka sedikit rumputan ya untuk di area top. Karena menurutku kalau ada tim fight yang dilakukan dengan Araki Hoshi, mereka juga harus hati-hati. Mereka harus memilih target yang tepat. Karena sedikit salah saja mereka bisa terwipe. Karena perbedaan level dan item yang sangat signifikan sekarang bisa dibilang ya. Dari Idoknya berusaha untuk menyeberang, bukan area yang tepat memang untuk Idok. Dan bisa langsung dikejar ternyata. Masih ada delay. Tapi delaynya seharusnya nanti akan berakhir di Lord yang pertama. Ini dia tim fight. Oke, tim fight di depan sana. DPS coba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Araki Hoshi di depan sana. Mereka kehilangan 2 poin kill, menuju ke poin kill yang ketiga. Tapi Albert gagal untuk melakukan dash tambahan. Dan di saat ini mereka coba untuk memotong dan surprise. Happy birthday Toy untuk kesekian kalinya. Ulang tahun Toy yang kedua di game yang ketiga. Happy birthday. Dan juga sekaligus untuk EVOS Holy yang berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama tanpa ada gangguan sama sekali. Diversion yang tidak diduga, yang tiba-tiba muncul tadi. Dan akhirnya 8-0. Belum ada perlawanan dari Araki Hoshi. Tapi jangan lihat KDA-nya sih sebenarnya. Iya, KDA Lihat semua bisa berbalik. Betul, lihat dari objektifnya dulu nih sekarang nih. EVOS Holy, mereka belum ada kesalahan loh yang mereka perbuat. Iya, mereka mengurangi kesalahan, tapi KYY menjadi 1 kesalahan utama mereka. Dan poin kill pertama yang didapatkan oleh tim Araki Hoshi akan membuka celah untuk para pasukan dari tim Araki Hoshi. Karena kalau misalnya tadi ada KYY, mungkin nih Avatar of Guardian bisa masuk dapetin best turret sih Om. Betul. Karena yang saya lihat di bawah ini udah nggak ada lagi perlindungan dari Turretnya shield ya? kuningnya. Udah habis ya? Udah Oke, pecah. Holy Crystal, Blood Wings, Albert punya damage yang besar sekali. Winter habis itu, waduh. Waduh, udah dia nyanyi-nyanyi sendiri tuh Winter. Nah ini kalau ada Ki, ini kasus beda nih Om. Bisa dilompat ya? Ini Kayaknya bisa pasti lompat ya? dilompat. Dan lihat Regi sekeratul mau ditangkap begitu saja, ditutup dari Rins. Flick for defensive karena melihat adanya Erlan di arah bottom lane. Free hit, Idok menutup jalannya seorang Dairon dan juga kawan-kawan. Tapi damage-nya terlalu besar tanpa ada following up dari seorang Kaya. Ini nggak akan cukup. Nggak akan cukup walaupun damage-nya sebesar itu. Oke. Satu momen Satu momen. di mana best start bawah bisa pecah ya? Iya, dan lihat Avatar Guardiannya miss. Gak ada yang bisa didapetin dari para pasukan dari tim Araki Hoshi. Cukup best turret saja ternyata yang hampir dipecahkan di arah bottom lane. Dan seluruh pasif yang dimiliki para pasukan dari tim Araki Hoshi sudah hilang. Wah, ini Ki bakal jadi faktor distraksi terbesar ini. Parah, makanya aku bilang kalau dia tumbang ini bahaya. Tapi Ki sekarang punya Winter Crown. Jadi sedikit lebih aman. Satu ya, dia punya Winter Crown. Yang kedua pastinya kalau Avatar Guardian dipakai untuk kabur juga, berarti dia punya 2 skill escape nanti. Tapi biasanya memang Avatar Guardian dengan posisi seperti ini, posisi menyerang, dipakai untuk membuka team fight. Dan kita juga akan harus menunggu ya untuk
Lord kedua yang akan spawn di menit yang ke-12 seharusnya. Betul. Agak sedikit di delay lah. Tapi rotation dispersion yang cukup sakit tadi diberikan. Udah gak bisa dibendung Loi Dengan ya dari DPJ. tadi ya. Pemegang kuasa dari tadi tuh Loi ya. Nah ini serba salah juga sih, kayak udah lagi kalah. Mau defense item apa nih? Magic dulu kah? Albert menuju ke arah Idok, mundur ke belakang. Jangan lupakan mereka Rien sudah tidak memiliki flicker, jadi Albert bisa sangat mudah mendapatkan satu momen kill. Lihat damage dari Erlan, tendangan sang Erlan kali ini berhasil memberikan damage yang sangat besar, membuat tim dari Arkeoshi bahkan belum mendapatkan satu turret pun dari tim Evosoli. Iya. 11.000 gold difference di menit yang ke-11. 1 menit 1.000 gold, berarti lebih kurang ya Mawa. Wow. Keunggulan yang sangat-sangat banyak sekali ya yang sudah diraih oleh Evos Holy. Dari itemnya juga Rose Gold Meteor sebentar lagi akan diselesaikan oleh Erlan. 4.000 difference untuk goldnya dibandingkan dengan Toy yang akan berusaha untuk menyelesaikan DHS dia ya. Idok punya Oracle, tapi Oracle tidak akan cukup sebenarnya untuk menahan damage dari Evos Holy ya, karena mereka punya 2 physical damager juga. Masih ada Cici, terus juga masih ada Bruno dari Erlan. Lord spawn, enhance Lord. Keunggulan dari Evos Holy, mereka masih punya ini ya, ada diversion. Kalau ada misstep, ada yang maju ke depan, gak bakal ada yang bisa pulang. Gila, tapi Albert konsisten dari menjaga laning sih. Ini tidak bisa dipungkiri. Lordnya langsung muncul om. Ting, Ting. nggak ada yang bohong. 10 nanti, sabar dong. 21, 11, 10, 11. 12. Kalau misalnya aku ambil 2 jadi 9 ya. Oke, sambil menunggu untuk enhance Lord, Arkehoshi, peluang mereka untuk Gila, bisa gitu. menang sekarang ya mau gak mau nih, nunggu ada kesalahan yang dibuat oleh Evosoli. Ya masih ada kok chance kesempatan yang dibuat oleh Evosoli. Besar kemungkinannya tapi kecil. Kecil. Iya, Besar kalau dibilang kemungkinan ada, tapi besar kemungkinannya kecil. Dan lihat gimana caranya Susujin bisa mendapatkan farmingan kalau misalnya semuanya digunduli seperti ini. benar-benar dihabisin ya. Dia habis sih, ini adalah momentum penentuan. Rins kali ini terlalu terburu-buru untuk membuka Federal Streak. Yep. Tidak langsung fokus menuju ke arah minion nampaknya. Membuat para pasukan dari tim Anarchy Hoshi, mereka akan coba mendapatkan defensif di arah bottom lane, tapi tidak bisa terlalu lama karena Regi udah mendapatkan 1 turret di arah bottom lane. Idok mencari celah dari luar belakang. Dengan ada Console Gaming, mereka menutup jalannya para pasukan dari tim Anarchy Hoshi. Mereka berhasil menutup jalan para pasukan dari tim Evosoli untuk masuk lebih dalam lagi, tapi best turret fokus ke arah Idok. Pecah dan meledak begitu saja dengan sangat cepat membuat para pasukan dari tim Anarchy Hoshi. Mereka terperangkap 1 orang Ki, tapi ternyata itu adalah pancingan semata. Killing spree didapatkan para pasukan dari tim Anarchy Hoshi. Mereka kehilangan Sosuji dan best turret di arah bottom lane sudah ketembus. Apakah akan ditabrak? No. Nampaknya tidak. Yep. Memilih untuk nafas, tidak mau terlalu terburu-buru. Yap, cuman 1 lane saja tadi yang masuk dan juga ada minion spawn dari Arkehoshi sehingga ditahan saja oleh Evosoli. Mereka akan memilih untuk mendapatkan turret di area top terlebih dahulu. Udah version tipuan, ada fake diversion. Dan sudah selesai, berhasil untuk mencabut untuk di area top. Midnya juga bisa dicabut kalau mau, tapi lebih memilih lagi-lagi ya untuk bermain safe. Dan Wishing Lantern untuk Albert. Damage dari Butterfly untuk Wishing Lantern akan berkali-kali lipat juga bisa keluar. Dan ini berarti pertanda dari Arkehoshi. Mereka harus bisa mencari nih ya celah sekecil apapun untuk bisa mengejar nih, karena kelihatan di Evosoli mereka sangat pede sekali. Waduh, Mereka pede sudah banget. unggulnya 14.000 nih. Tapi itu Sebenarnya dia. ya ini celakan pecah juga bisa dapetin dari Arkehoshi. Itu dia om, problem utama juga menurut aku. Terlalu pede, itu bisa balikin keadaan loh. 14.000, ini kayaknya goal difference paling besar ya Pak Produser ya. Coba Pak Produser dicek, ini seingat saya ini adalah goal difference paling besar loh yang dimiliki 1 game. 14.000 goal difference-nya gila. Albert 12.000. Albert nih sepatunya kalau nggak karena penting jungle udah pasti dijual nih om. Kayak dulu, ya kan? Pasti udah dijual. Yap. Tapi bentar nih, ini goldnya karena sudah dipegang semua ya buat Evosoli. Mereka juga kayak kalau terlalu maju sendirian, terus ada yang terpick off tiba-tiba, kayak jadi rugi banget ya. Sama bahaya, bahaya juga. Kalau ini terlalu lama, Yap, Moskova terlalu sakit ntar nanti om. betul. Target mereka tetap sih masih ada Moskov untuk bisa main di late game, tapi Erlan punya GDS, Great Dragon Spear yang selesai. Dan seperti ini akan menjadi Lord untuk Evosoli tanpa ada kontes sama sekali juga, karena begitu cepat ya, begitu besar damage yang langsung didistribusikan oleh Evosoli tuh, sangat cepat sekali. Dan akhirnya kita melihat bagaimana dominasi dari early yang belum terpatahkan sejauh ini buat Evosoli. Dari target mereka yang masih berdiri semuanya, dari point kill yang bisa diraih dengan Arkehoshi, dan bahkan dari mistakes yang tidak dibuat sama sekali oleh mereka. Banget bos, itu udah
Lord udah bergerak, lihat 3 lane udah dipegang. Ya kan? Yep. Ya kan, abis ini atasnya clear, bawah clear, tengah clear, biar barengan nanti pas sudah masuk tengah. Waduh, kacau balau, kacau balau. Kacau balau di Om ini akan menjadi berbahaya banget karena di depan sana lihat clear minion Idok nggak secara pulang? bersamaan mereka akan masuk 3 lane secara bersamaan, mundur ke arah belakang. Perpasukan dari tim Araki Hoshi terbuka, lihat Curtain Call berhasil menangkap para pasukan dari tim Araki Hoshi, tapi Idok langsung hilang begitu saja di depan sana. Avatar of Guardian berhasil menangkap satu, fokus ke arah base, lihat apapun yang terjadi, tapi lihat Erlan atau Tower terperangkap di depan sana dengan fokus ke arah base, tidak bisa dilindungi para pasukan dari tim Araki Hoshi. Mereka masih bertahan, mereka masih gagah perkasa, dan lihat dari seorang Toy terlalu sakit tidak bisa dibendung, dan Albert kali ini gagal dan shutdown kah terjadi. Almost it's never enough. Araki Hoshi masih bertahan di garis depan. Iya, dengan Erlan yang tumbang, yang sekiranya Erlan adalah marksman, tapi ternyata dia yang tumbang pertama kali juga. Terlalu dekat dengan base yang dimiliki dengan Araki Hoshi, dan ada satu buah distraksi mungkin ya, di mana Idok di bawah. Tadi aku ngeliatnya dia recall yang cukup lama, tapi ternyata tidak memilih untuk recall, tapi jalan. Dan terpantau dengan Albert, dikejar dengan Albert, jadi ada sedikit waktu lah untuk mendelay agar Albert tidak join buat tim 4 di area base milik Araki Hoshi. Jadi mendelay lagi-lagi ya, tapi Sutsujin jangan jalan sendirian. Sutsujin! What are you doing, Sutsujin? Under gold yang terlalu jauh, positioning yang tidak bisa mereka bendung. Dia bahkan mengeluarkan agresivitas yang menurut aku tidak perlu dilakukan, Om Wawa. Yap, dan langsung ya terinstant pick off di tempat. Udah. Ini bisa dipaksa sih. Ya, ini bisa dipaksa karena mencium bau-bau pemaksaan kali ini aku lihat. 3 lane nih makanya. Iya, 3 lane soalnya dipaksa. Regi udah masuk ke dalam BS turret. Target utama, dan lihat mundur ke arah belakang. Albert bakal coba untuk menutup ke arah belakang, fokus ke arah BS dari Toy, dan Curtain Cam juga seorang Idok. Target utama mereka Avatar of God yang menutup jalan para pasukan dari tim Araki Hoshi. Bisa membunuh kembali. BS turret menjadi pilihan utama, dan di depan sana EVOS Holy berhasil memenangkan Derby Classic di SPS Group Stage Challenge Finals. 2-1 untuk skor yang kita lihat kali ini, membalikan keadaan dari 0-1 menuju ke 2-1 reverse yang dilakukan oleh EVOS Holy. Ya. Ngomong terus Om, jangan sampai Albert kedengeran tuh tadi sore ya. KYY. Masuk. It's okay. Nice try untuk Araki Hoshi. Dan wow, EVOS Holy benar-benar menunjukkan permainan luar biasa. Erlan walaupun ter-takedown tadi sebelumnya, tapi dia benar-benar mengerikan dan loy. Untuk Erlan gak jadi mode fighter tau.